Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan kembali. Jadi ini adalah subbab terakhir dari materi kita tentang bentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi kalau kemarin kalian sudah mempelajari bentuk-bentuk dari bilangan berpangkat, hari ini kita bahas tentang bentuk akar. Jadi seperti yang telah kamu baca di sini, jadi bentuk akar itu merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Jadi yang dimaksud dengan bukan bilangan rasional artinya hasilnya harus bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan bulat ya, bukan bilangan yang berbentuk pecahan dan lain sebagainya. Nah, bentuk akar ini adalah bentuk lain atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Jadi kebalikan dari bilangan berpangkat tadi namanya akar. Itu kebalikannya mereka. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat dari sifat-sifatnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada akar dari A pangkat 2. Akar dari A pangkat 2 adalah A. Kok A? Jadi akar ini sifat dasarnya berasal dari pangkat 2 atau kuadrat. Ya, jadi walaupun gak dituliskan, kalau di sini aslinya ada duanya gitu. Jadi akar pangkat 2 dari A pangkat 2, ya A saja. Jadi kayak angka 2-nya ini saling meniadakan, habis. Jadi 2 sama akarnya habis, sisa A saja. Nah, dapatnya dari mana? Kan A dikali A kuadrat ya. Nah, yang dicari bentuk dasarnya dari A kuadrat ini, kayak gitu. Gampangnya kita pakai contoh aja. Yang di sini ada akar 25. Akar 25 ini artinya kamu cari bilangan yang kalau dipangkatkan 2 atau dikuadratkan hasilnya 25. Dalam artian bilangan bulatnya ini berarti harus sama angkanya. Angka berapa yang nilainya sama kalau dikali hasilnya 25? Kan cuma 5. Jadi kan dapatnya seperti ini. Akar 5 dikali 5. Bener kan? 5 dikali 5 kan 5 pangkat 2. Ya. Nah, kan tinggal ilangin tek 2 sama akarnya coret, maka sisa 5. Kita ambil dasarnya saja, ambil 1. Jadi intinya 5 kali 5, 25. Ambil 5-nya, maka hasil dari akar 25 adalah angka 5. Oke, terus kita lanjut. Ini bentuk perkalian. Jadi kalau ada perkalian dari akar A dikali B, maka mereka bisa misah nih. Jadi akarnya jadi punya masing-masing. A punya akar, B punya akar. Jadi akar dari A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi bisa dipisah. Contoh nih, ada 4 dikali 2 akarnya. Kita kerjakan, kita pisah. Jadinya akar 4 dikali akar 2. Ya, masing-masing punya akar ya. Terus itu tinggal dikerjain. Akar 4 berapa? Ya, ingat tadi seperti yang di atas. Angka berapa yang kalau kita kalikan nilainya sama ya, kita kuadratkan, dapatnya 4. Kan cuma satu angka, yaitu 2 dikali 2. Hasilnya 4. Berarti akar 4 adalah 2. Jangan tulis 2 kali 2 ya, 2-nya saja. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kita tulis 2. Dikali. Nih akar 2. Akar 2 kan gak bisa diakarkan lagi. Emang ada angka yang nilainya sama, kalau dikalikan atau dipangkatkan hasilnya 2, kan gak ada. Jadi akar 2 ini adalah bilangan bulat dasar. Jadi tetap ditulis ulang. Nih. Ya, tinggal dikaliin aja. Jadinya 2 dikali akar 2, ya 2 akar 2. Seperti itu. Sudah panas. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya. Di sini ada sifat pembagian. Jadi kalau ada A dibagi B diakarkan, maka sama seperti sifatnya perkalian, maka akarnya bisa kita pisahkan masing-masing. Jadinya akar A per akar B masing-masing ya. Jadinya oke. Ya tadi ini jangan lupa ada syaratnya. Untuk bentuk yang ini, nilai A itu tidak boleh bentuk negatif. Jadi bolehnya 0 atau lebih dari 0. Ya, ini juga sama, B-nya harus 0 atau lebih dari 0. Bentuk pembagian juga sama. Jadi tidak boleh bentuk yang negatif. Oke, kita coba. Sekarang di sini kita coba contoh, ada akar 8 dibagi 2.
bisa kita buat masing-masing. Jadinya akar 8 dibagi akar 2. Seperti itu. Nah, ini bentuk pemecahannya ya. Tapi kalau mau dikerjakan, bentuk dari sini sudah bisa. 8 bagi 2 kan kamu tahu hasilnya berapa? 8 bagi 2 itu 4. Maka langsung aja hasilnya adalah akar 4. Nah, akar 4 tadi sudah tahu yaitu 2. Dapat deh, jadi hasilnya adalah 2 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk berikutnya. Di sini ada bentuk dari akar pangkat N dari A. Jadi ingat, untuk bentuk yang seperti ini khusus untuk bentuk akar yang bukan akar pangkat 2. Jadi kalau nggak ada dituliskan bentuk pangkatnya di depan akar seperti ini ya, seperti contoh ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, artinya bentuk akar ini adalah bentuk akar pangkat 2 kalau nggak ditulis. Tapi kalau sudah ada N-nya atau bentuk seperti ini, ada akar pangkatnya di depan akar, berarti biasanya bentuknya sudah bukan lagi akar pangkat 2, bisa akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya. Nggak ada akar pangkat 1 ya. Oke. Sekarang untuk memudahkan, coba kita lihat contoh. Di sini contohnya ada akar dari akar pangkat 3 dari negatif 27. Nah, sebagai catatan, kalau bentuk akar pangkatnya di sini negatif, entah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, yang ini, ya, akar pangkatnya bilangan ganjil, berarti kalau di dalam akarnya bentuk negatif, hasilnya juga negatif. Jadi ingat, kalau bilangan di sini negatif, pangkatnya di sini ganjil, maka hasilnya juga pasti negatif. Nih, tinggal kita cari hasilnya. 27 akar pangkat 3-nya berapa? Artinya kamu cari angka yang kembar. Kalau kita pangkatkan 3, hasilnya 27, itu angka berapa? Ya, angka yang kembar kalau kita pangkatkan 3, hasilnya 27. Yang mendekati adalah angka 3. Jadi kamu harus hafal perkalian juga untuk mengerjakan bentuk akar pangkat ini ya. Nah, kita cek benarkah bentuknya adalah 3. Nah, 3 kali 3 kali 3. Benar ya? 3 pangkat 3 kan jadinya ya. 3 kali 3 kali 3. Ini adalah 27. 3 kali 3 9, dikali 3 27. Oke, ini bentuk akar pangkat 3-nya. Nah, kalau sudah seperti ini atau saya buat gini, jadi akar pangkat 3 dari negatif 3 pangkat 3 kasih kurung. Maka hasilnya sama dengan negatifnya keluarkan. Oke, kan ini tadi bisa sering coret kayak yang pangkat 2, maka sisa 3. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi negatif 3 dikali negatif 3, positif 9. Negatif 3 dikali positif 9, hasilnya negatif 27. Oke, coba lagi yang satunya 81. 81 dipangkatkan 4. Angka berapa nih yang kalau kita kalikan 4 kali atau kita pangkatkan 4, hasilnya 81? Ya masih sama kayak yang di atas, yaitu 3 ya. Berarti akar pangkat 4 dari, coba ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 81. Maka hasilnya adalah akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4. Coret-coret, maka hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau kamu sudah paham, tidak perlu bikin begini, langsung saja jawabannya 3 seperti ini udah saya benarkan ya. Yang penting kamu sudah paham. Tapi kalau belum paham, mau tulis jalannya seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut. Menyederhanakan bentuk akar. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, sekarang masuk yang ke bentuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ada syaratnya agar bisa dikerjakan, yaitu kamu lihat, B akar A ditambah C akar A sama dengan B dengan C digabung akar A. Begitu pula dengan yang pengurangan, B akar A dikurang C akar A, BC digabung jadi B dikurang C akar A. Agar bisa digabung seperti ini, perhatikan baik-baik bentuk akarnya. Nih, ini bentuk akarnya sama semua, yaitu akar A.
Artinya akarnya harus sama, tidak boleh berbeda. Tidak boleh di sini misalkan B akar X ditambah C akar Y, tidak bisa digabung seperti ini. Maka kalau sudah berbeda itu harus dikerjakan masing-masing. Nah, yang bisa digabung hanya yang bentuk akarnya sama. Ingat, akarnya sama. Makanya bentuk penyederhanaan ini kamu lihat baik-baik ya. Kita coba ini contohnya, ada 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Sudah sama. Sama akar 3 kan? Tinggal kita gabung yang di luar akarnya, 2 sama 5. Jadi 2 ditambah 5. Akar yang ini 3. Tinggal dicari hasilnya. 2 tambah 5, 7. Akar 3. Selesai. Maka jawabannya adalah 7 akar 3. Next. Yang pengurangan, ini juga sama, lihat. Ada 8 akar 5 dikurang 4 akar 5. Akarnya sudah sama-sama 5. Berarti 8 sama 4 bisa digabung. Jadinya 8 dikurang 4. Tinggal ditulis akar 5. Maka sama dengan 8 kurang 4, ya 4 ya. Jadi hasilnya 4 akar 5. Oke, seperti ini. Bisa ya? Nah, ini adalah bentuk-bentuk penyederhananya tadi untuk contohnya. Nah, sekarang kita coba contohnya langsung ke soal. Kita coba contoh soal nomor 1. Kita sederhanakan bentuk dari akar 75. Untuk ngerjakan bentuk akar dari 75, jadi kalau kita cari berapa nih ya gitu kan. Karena angka 75 ini besar, maka tidak mungkin kita cari misalkan 5 kali 5 25, 7 kali 7 49, tidak mungkin. Maka kita cari angka berapa dikali berapa yang menghasilkan 75. Ingat, angka berapa, ini saya tulis gini, akar dari, jadi ada 2 angka. Angka berapa dikali berapa yang menghasilkan 75, yang mana salah satu dari angkanya ini harus bisa diakarkan. Ya, ingat harus bisa diakarkan. Misalkan saja 75, 25 dikali 3. Ingat tadi saya bilang makanya kamu harus hafal perkalian ya. 25 dikali 3. Apakah 25 bisa diakarkan? Oh, bisa. 2 akar 25 kan 5. Berarti bisa kita pakai angka ini. Kita tinggal kerjakan. Pakai cara yang perkalian tadi, kita pisah 25 dikali akar 3 sama dengan akar dari 25 5, akar 3 ya tetap karena nggak ada. Oke, jadi gini, tinggal gabung jadi 5 akar 3. Maka hasil dari akar 75 adalah 5 akar 3. Sekarang yang nomor 2. Akar dari 0,000081. Kalau ngerjakan yang bentuknya desimal seperti ini, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Caranya 81, ini kita bentuk pecahan ya. Kita buat 81 taruh di atas 81. Yang di bawah itu bentuk dari jumlah 0 di belakang koma. Kita lihat ada berapa nol, bukan jumlah 0, jumlah angka di belakang koma. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di belakang koma. Bilangan yang punya 6 angka atau 6 nol itu adalah 1 juta. Berarti di bawah sini kita tulis 1 juta. Nah, jadi jumlah nolnya mengikuti jumlah angka belakang koma. Ya, yang jumlah nolnya 6 kan 1 juta. Jadi 81 per 1 juta. Akarnya jangan lupa, buat akarnya ke semuanya. Nah, lanjut, baru kita pisah. Akar 81 dibagi akar dari 1 juta. Oke. Sekarang tinggal kita kerjakan. Akar 81, angka berapa yang kalau saling dikalikan hasilnya 81? Angka kembar. Oh, ternyata 9 kali 9 kan ya 81. Berarti akar 81 adalah 9 dibagi akar dari 1 juta. Gampang, kalau bentuknya seperti ini, cara membaginya adalah dengan membagi 2 nilai nolnya. Karena nilai nolnya ini bentuk bilangan genap. Ada 6 kan? Kita bagi 2 nolnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti pecahnya di sini. Kalau kita bagi 2, berarti 0 yang di belakang
kita hapus. Sisa 1000, berarti akar dari 1 juta adalah 1000. Nah, gini aja. Jadi tinggal bagi 2 nolnya. Kalau bilangannya ganjil ya nggak bisa. Oke. Kalau bilangannya ganjil harus kamu buat seperti nomor 1. Buat bentuk perkalian seperti nomor 1 yang salah satunya harus bisa diakarkan. Oke, kita lanjut. Kembali ke sini. Ini bentuk lagi kubah kepecahan, ya kan, caranya gampang. Pasti kan sudah tahu. Nah, tinggal 9 dibagi 1, 9. Pasti taruh di belakang sini 9-nya. Karena kalau sudah seperti ini, pasti bentuknya desimal. Terus lihat ada berapa angka nolnya. 1, 2, 3. 3. Berarti di sini, di belakang koma harus ada 3 juga. Ini sudah ada 1. Berarti supaya jadi 3, tinggal nambah 2. Jadinya 1, 2. 1, 2, 3. Sudah sama ya. Kasih koma. Baru 0. Jadi hasilnya 0,09. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3. Nomor 3 ada bilangan 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang 192. Cara menyederhanakan bentuk seperti ini adalah kita lihat bilangan yang sudah sederhana. Yang sudah sederhana adalah 7 akar 3. Berarti yang sisanya itu juga harus punya akar 3 di dalamnya. Ya, maka kita tulis 7 akar 3 ditambah. Ini harus punya, kita buat perkalian harus punya 3. Berarti di sini dikali 3. Ini juga sama, akar dari 192 harus punya angka 3. Berarti dikali 3. Tinggal kita bagi. 48 dibagi 3 berapa? 16. Terus berapa lagi? 192 dibagi 3 berapa? 64. Sama dengan, nah kalau sudah seperti ini bisa kita sederhanakan. 7 akar 3 ditambah 16 kali 3. 3-nya nggak bisa diakarkan ya, maka kita pisah dulu deh. Jadinya 16 dikali akar. Nah, akar 16 dikali akar 3 dikurang akar 64 dikali akar 3. Maka kita kerjakan, kasih kurang 7 akar 3 ditambah akar 16. Berarti angka berapa yang kembar? Kalau saling dikalikan hasilnya 16. Ya 4 toh. Nah, ini akar 3-nya tetap tulis lagi. Dikurang. Ini lagi 64 akarnya. Angka berapa yang kok dikalikan kembar hasilnya 64. Ingat perkaliannya 8. Akar 3-nya tulis. Sudah sama, seperti yang ini tadi. Kalau sudah sama bentuknya bisa kita gabung. Berarti yang di depan di luar akar kita gabung. 7 tambah 4 dikurang 8 akar 3. Tinggal dikerjain. 7 tambah 4 11. 11 kurang 8 3. Masukkan akar 3-nya. Nah, jadi hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja setelah menyimak video ini tanyakan di grup. Nanti kita akan bahas sampai kamu paham atau kamu sampai bisa. Jadi, tolong disimak baik-baik video yang telah diberikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi.